Ya, saudara-saudara semuanya, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita dengan Cak Wal atau Kuswal dari Jombang yang sedang nyantai di Magelang dan merasakan atmosfer pedesaan di Kampung Dolanan Nusantara di Borobudur. Cak Wal kembali lagi ke perjuangan. Saya baca di beberapa media ketika Cak Wal itu melaporkan Maher, itu Cak Wal juga sebagai pengurus Sekjen PGN ya Cak ya, PGN Jawa Timur. Bisa diceritakan Cak Wal, ini awal mulanya PGN di Jawa Timur gimana Cak Wal? Di PGN Patriot Dolanan Nusantara di Jawa Timur ini adalah merupakan sebuah wadah bagi segala lingkup anak bangsa dari multi agama, dari multi suku, multi budaya yang mempunyai semangat cinta tanah air, cinta tentang persatuan, cinta tentang kebinekaan, cinta tentang budaya Nusantara ini untuk saling berkolaborasi, saling menumpahkan ide-ide dan gagasan, menjadikan aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam salah satu poin-poinnya adalah kita punya jargon, Pak. Di PGN Jawa Timur adalah wadah untuk bersatu, berjuang, bergerak, berkhidmat, bermanfaat untuk negeri. Komplit itu. B5. Ya. Dan misi utamanya adalah mengembangkan kembali kerukunan sesama anak bangsa, merajut kembali kebinekaan yang terkoyak, dan mempersatukan segala anak bangsa yang dengan keadaan saat ini sering adu jotos, juga adu pisuh lah. Itu yang kita ingin kembalikan marwah budaya bangsa ini. Ya. Jadi PGN ini merupakan salah satu jalan perjuangan ya bagi Cak Wal. Kira-kira melalui PGN ini apa yang sudah dilakukan yang selain pernah melaporkan Maher itu, sebelumnya mungkin ada yang belum terekspos di media Cak Wal. Apa saja Cak Wal kira-kira? Ya, alhamdulillah sih selama ini kita ya rada terekspos lah. Ya, jadi bukan tujuan kita. Iya. Jadi ya mungkin ada kerja-kerja senyap yang kita punya program beberapa sih. Jadi selain kita juga aktif di bela negara, jaga bangsa, bela negara, lestarikan Pancasila, kita juga mempunyai program namanya Ngaji Pancasila. Ngaji Pancasila ini intinya tetap tentang kebangsaan. Tapi juga dengan lintas agama ini, Cak. Unik juga ini. Lintas agama ya. Kita sengaja mengembalikan amalan-amalan yang mungkin karena fenomena Habibisme ataupun Wahabisme ini mulai marak di masyarakat. Habibisme dan Wahabisme. Ini salah satu contoh kecil di mana leluhur kita itu dulu adalah seorang pengamal setia, dan mungkin karena itu jadi tuah Nusantara ini, tuah tanah Jawa ini wingit. Nah, yaitu adalah manakib. Manakib macam-macam lah. Itu yang di beberapa kabupaten kota meskipun sebulan sekali selalu kita gunakan. Di situ juga tidak hanya orang-orang Muslim saja. Jadi kita juga kadang-kadang anggota kita kan multi agama, multi etnis juga, itu banyak dari, malah ada pendeta yang juga sering datang. Nah, setelah acara manakib ini selesai, ini kita membahas tentang kebangsaan. Dan di akhir acara itu pun doa bersama untuk keamanan bangsa, kedamaian negeri. Itu pun semuanya yang lintas agama kita minta untuk saling berdoa. Ditutup oleh doa yang dari Muslim.
Ya, karena kita sadar betul bahwa Indonesia didirikan bukan hanya oleh satu agama, bukan oleh satu golongan, tapi oleh berbagai macam kepercayaan dan keyakinan, semuanya ikut berperan mendirikan negara ini. Sehingga tidak boleh di negara ini ya, di negara Indonesia, Republik Indonesia yang ngeklaim semena-mena dan hanya mengaku dia yang punya saham mayoritas. Meskipun mungkin Islam berperan paling besar, tapi tidak boleh menafikan saudara-saudara kita yang lain. Itu kira-kira spirit perjuangannya PGN. Saya dengar juga Cak Wal dulu pernah ada gesekan dengan Nur Sugi, Cak Wal. Bisa dibagi kisahnya, Cak Wal? Gimana, Cak Wal? Ya, ketika ada sidang di PN Pengadilan Negeri Surabaya, yang terlibat tidak hanya PGN tapi segala ormas yang ada di Surabaya waktu itu ya, bahkan ada dari beberapa luar daerah Surabaya. Jadi waktu itu PGN memang datang agar pengennya sih waktu itu vonis seberat mungkin pada Nur Sugi. Itu yang kasus apa, yang penghinaan terhadap NU atau apa ya? Lupa ada. Oh iya. Saking banyaknya kasus soalnya. Jadi mengatasi masalah dengan masalah. Karena kita bukan pegadaian, Cak. Kalau pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Ini dengan masalah ya. Dan maslahah. Nah, itu yang paling pokok. Yang paling pokok itu ya. Terus selama ini Cak Wal ada intimidasi, teror dari kelompok-kelompok tertentu enggak dalam, apalagi setelah kejadian jenengan melaporkan Maher Atawubi itu, apa jeneng? Maher siapa jeneng? Atwalaibi. Sony Eranata. Sony Eranata ngono wae, Sony Eranata jane jenenge ya rada londo juga. Sony Eranata. Bukan Jepang ya? Bukan Jepang ya, Eranata. Bola. Kalau Sony ini itu kan identik dengan Radio Republik Sony. Iya. Sony Eranata. Jadi pernah nggak Cak Wal mengalami apa ya intimidasi atau apa? 4 tahun ini kenyang lah kita kalau cuma ancaman. Biasa ya. Sudah ibarat ya angin lalu bagi saya karena saya menjunjung tinggi hukum di negeri ini. Kalaupun memang ada ancaman, saya malah ingin saya itu mati syahid. Syahid, tapi syahid yang bener ya? Syahid yang bener. Tiba-tiba saya dikeroyok, atau tiba-tiba saya dibunuh tanpa kebenaran, tanpa hak. Iya. Itu kan saya syahid. Syahid, ya. Justru itu salah satu termasuk cita terpendam saya. Ya, kita memang diajarkan kalau mati itu dalam keadaan syahid ya. Selain Husnul Khotimah. Ya kalau sudah syahid sudah Husnul Khotimah. Termasuk ini yang saya yakini cinta tanah air. Ya. Itu adalah jalan perjuangan manusia. Kalau kita mati ketika kita membela bangsa, membela negara, yang dimana negara indah, negara kesepakatan para ulama-ulama kita dan para pendiri bangsa, ya, saya yakini saya di jalan yang telah digariskan itu menjadi jalan kebenaran. Kalau saya mati pun saya yakini semoga tetap menjadi syahid yang hakiki, bukan syahid yang asal-asalan. Bukan yang jelas bukan di jalan tol lah, tapi di jalan kebenaran. Bukan di jalan bom loh ya. Ya, artinya kalau dengan cara ngebom, dengan cara ikut kelompok-kelompok yang radikal dan melawan negara, itu bukan syahid tapi sangit. Wah, sangitnya pakai banget itu. Wah, sangit banget. Gosong kok. Iya, gosong. Iya. Cak Wal, kembali ke soal Sony Eranata. Saya sebenarnya keberatan memanggil Ustadz ya, tak buat kelompoknya mungkin ada yang menyebut beliau, tetapi kalau saya secara pribadi saya keberatan. Saya panggil Sony saja, tahu nama aslinya. Sony Eranata. Soal Sony Eranata ini, ketika bisa diceritakan dari awal kronologinya jenengan kok terus jadi melaporkan dan lain sebagainya, itu gimana Cak Wal itu? Jadi bertahun-tahun lalu itu ya, ini bukan membuka aib atau apalah, beliau sudah meninggal. Jadi saya ingin menjelaskan ibarat tabayun. Ya, yang penting ini supaya orang banyak tahu.
bertahun-tahun lamanya dengan provokasi ataupun dengan narasi-narasinya ini sudah sangat bagi kita ya yang sebagai anak bangsa yang rotok-rotok waras itu sangat mengganggu, apalagi kita yang peduli terhadap nasib anak kecil, nasib generasi bangsa ke depan ini, generasi muda ke depan. Kita sangat prihatin dengan konsumsi tayangan-tayangan yang begitu itu jelas akan merusak satu moral, merusak kerukunan bangsa ini, kesatuan bangsa ini akan selalu tercabik-cabik, dan selalu membuat narasi yang membenturkan sesama anak bangsa. Waktu itu almarhum Presiden Republik Indonesia almarhum Gus Dur yang apa sih, kenapa harus mengolok Gus Dur yang sudah wafat, apalagi dalam artian waktu itu ada konotasi kalimat yang tidak dia tulis menjadi mayat atau bangkai itu. Itu kan sesuatu yang tidak perlu. Mungkin dia hanya mungkin merasa iseng atau apa. Cuman bagi orang yang suka dengan ngefans dengan beliau almarhum ini akan menjadi pegangan untuk agar saling nggak mau menghormati para guru bangsa, menghormati presidennya. Itu akan tertanam dalam otak yang membaca ataupun yang mendengar. Kita nggak mau hal seperti itu meracuni atau menjangkiti yang lain. Nggak ada kata lain kalau kita mungkin cara-cara barbar ataupun cara-cara jahiliyah, kita angkat pedang. Tapi kita yang malah masuk penjara. Lah anak istri kita gimana kalau kita masuk penjara? Siapa sih ngurusi? Nah di situ. Jadi kita pakai cara-cara jalur hukum di situ. Jadi misi jelasnya adalah misi penyelamatan anak bangsa. Saya heran juga ya, kenapa orang juga tahu ya, cuman mangkel tapi dipendam gitu. Apa nunggu polisi bergerak, padahal polisi kan nunggu laporan juga ya? Jadi sebenarnya banyak masyarakat kita itu terlebih beradab. Yang ini lebih beradab, tidak mau keruh. Cuman kalau tidak ada yang mau melakukan bersikap, mengambil sikap, jauh tidak populer. Nah, ini yang kita sama saja dolim, membiarkan kerusakan, membiarkan kedoliman terus berlangsung. Nah, saya mau ngomong dakwah ini kok ya juga nggak pantas ya, sadar diri gitu loh, Cak. Sedangkan karena dakwah ini seakan-akan jadi miliknya simbol sebelah, padahal kita itu sejak awal juga sudah dakwah terus, sejak lahir. Itu kan harus kita luruskan bersama-sama. Corat marut kegilaan yang ada di masyarakat saat ini. Proses ketika penerimaan laporan dan pemeriksaan saksi-saksi, pemberkasan berita acara itu memakan waktu berapa lamanya, dan kesibukan apa jenengan harus ke Jakarta dan sebagainya, mungkin dipanggil beberapa kali ke kepolisian. Jadi alhamdulillah kita harus saat ini kita bersyukur kita punya polisi. Polisi saat ini sedang ibarat top form, jadi pro rakyat, pro terhadap bangsa. Tidak menjunjung hukum ya, benar-benar menjunjung menegakkan hukum dengan baik, tidak tebang pilih dan tidak tumpul ke atas tajam ke bawah. Benar-benar semua punya kedudukan dan kesetaraan yang sama. Di prosesnya itu cepat. Alhamdulillah itu ketika kita lapor, kita dapat STTL itu surat penerimaan laporan itu cepat. Di Polda Jatim cepat, terus saya laporkan juga ke Barreskrim juga cepat. Nggak ada kendala ya selama proses itu? Ada pihak-pihak yang menghalang-halangi jenengan misalnya? Ya beberapa kali ada, cuman tidak berani secara terbuka, tidak berani, hanya lewat telepon, itu pun di privat number. Itu yang meminta penangguhan karena dengan alasan beliau sudah meminta maaf. Meminta maafnya ini ketika jadi bukan, ini saya perlu luruskan, saya sejak awal melaporkan bukan karena saya benci.
saya karena cinta kepada bangsa, dan ingin bangsa ini, generasi muda ke depan ini baik. Ketika saya laporkan, kenapa baru meminta maaf, memberikan klarifikasi, kenapa tidak sebelumnya meminta maaf kepada atas mungkin, kesadaran ya, kepada keluarga Gus Dur ataupun kepada ya yang pernah dikata-katain, ya kata-katain itu. Jadi saya dari awal memaafkan, iya memaafkan, tapi ini lebih ke nasib bangsa ini ke depan, masyarakat ke depan. Kalau maaf secara kamanungsan sebagai seorang muslim kita pasti memaafkan. Bipul Situn pasti memaafkan. Gus Dur pun apalagi memaafkan. Tetapi kan soal hukum apa yang pernah dia sampaikan pada masyarakat ini yang mungkin menciderai dan ada aspek hukumnya ini mungkin yang tetap harus dipertanggungjawabkan ya Cak ya. Ini apa gunanya dulu para pendiri bangsa ini membuat undang-undang tentang hukum. Ya. Kalau hukum itu sendiri tidak mau ditegakkan. Iya. Betul. Kita harus belajar legowo. Harus belajar sabar, ikhlas, menerima yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Ya. Gimana Cak respon keluarga sampean ketika sampean mengambil sikap ini? Kan tentu juga bukan sikap sembarangan dan main-main, karena saya sendiri juga pernah ngalamin ketika saya beberapa kali menolak aksi FPI ya, terutama dulu saya 2 kali di Borobudur itu pernah mereka mau bikin gerakan memutihkan Borobudur, akan mengadakan aksi besar-besaran Borobudur karena kasus Rohingya itu. Dan yang kedua terakhir kemarin pembubaran FPI itu saya juga ada intimidasi dan juga gerombolan mereka beraninya keroyokan datang ke sini meskipun sempat tidak ketemu saya, tetapi hal itu sudah sebagai sebuah kode, jadi kode intimidasi. Gimana Cak sifat sikap keluarga jenengan ketika jenengan mau melaporkan Sony Ranata yang juga ini se-Indonesia wong kenal kabeh gitu, apa sampean tidak dihalang-halangi sama keluarga itu? Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur istri saya juga santri. Iya. Jadi jiwa seorang santri itu penurut. Apalagi santri kan menjadi seorang istri. Iya. Saya cuma meyakinkan, saya santri, kamu santri. Jadi kita berjuang untuk agama, nusa dan bangsa. Saya yakini jalan yang benar, dan kamu harus percaya ketika orang di jalan yang benar tidak mungkin ketemu dengan orang yang tidak benar. Kalaupun toh dalam resiko perjuangan saya ada apa-apa, saya mungkin terjadi apa-apa, naudzubillah, cukuplah wakafabillahi syahidah, wakafabillahi wabillah. Cukuplah menjadi saksi, cukuplah menjadi yang menanggung semuanya. Dan saya yakin walaupun saya ada tahu apa-apa, Allah akan merawat kamu dan anak-anak kita. Itu yang saya yakini sejak awal. Jadi alhamdulillah keluarga mensupport segala bentuk perjuangan saya, tidak menghalangi, tidak ricuh ataupun ruwet, tidak. Alhamdulillah ya. Mensupport ya. Jadi ini juga penting bagaimana kita memberikan pemahaman pada keluarga ketika kita mengambil jalan perjuangan yang penuh resiko. Ya, ini saudara-saudara dimanapun Anda berada, meskipun pahit ini tetap harus disuarakan, tetap harus dilakukan, karena siapa lagi tadi kata Cak Awal begitu. Dan ini juga menjadi contoh dan teladan bagi kita. Ini soal kesiapan mental kita. Ini menjadi penting. Jadi berjuang itu tidak hanya mengejar popularitas, bahkan itu tidak terpikir sama sekali. Banyak orang mengira begitu ya, Cak. Cari panggung lah apalah. Start yang dari mana itu? Madadangkara. Nah, katanya dari Keraton Awang-Awang lapis 7 itu. Yang kemarin ya bagus sih. Bela temannya, bela Bujanda sebagai temannya. Bagus ya, bagus. Itu sebagai dia menunjukkan solidaritas. Yang tidak bagus adalah satu. Kenapa dia
mencaci maki yang lain, mencaci maki, bahkan saya ada kiriman screenshotnya banyak itu, bahkan menuduh kiai-kiai muda dan gus-gus muda ataupun tokoh lainnya yang meredup ini sedang cari muka dan cari panggung. Itu hal yang tidak perlu sebenarnya. Dan dia sekarang ini posisinya berjuang kok maju mundur cantik. Nah ini kan yang dia cari itu apa? Berjuang ya harus berjuang. Resiko. Kalau dia memang berjuang ya jangan maju mundur. Karena dalam istilah perjuangan tidak ada istilah mundur. Mundur pengkhianat. Iya, betul. Itu yang harus dipegang oleh ya malah apa meneh arek-arek Surabaya. Ya itu tadi. saya itu tadi kelamaan di Surabaya merasakan pahitnya kopi Surabaya jadi sampai nyuwun sewu Cak. Iki aku Magelang tapi logate gak iso ditekuk iki. Gimana juga ini? Iya, enggak apa-apa. Kita keragaman Nusantara. Ya, enggak apa-apa. Spiritnya sampean mengalir darah Magelang tetapi dalam penyampaian dan perjuangan mewakili arek-arek Surabaya yang gegap gempita. Tapi jangan lupakan. Iya, Cak. Magelang itu tonggak bambu runcing. Jadi semangat kemerdekaan ini tak bisa lepas dari bambu runcing. Harus bangga dari Muntilan ya Magelang ini ada bambu runcing. Dan disuwuk. Nah, suwuke kuwi sing larang. Ora iso ditiru, Cak. Apa nek harus saya Google? Gak iso iki. Iku sebule kiai iku. Itu. Cak, kita ketahui Sony Eranata sudah dipanggil Yang Kuasa. Ada pesan apa, Cak, untuk para pendukungnya dan mungkin keluarganya, Cak? Sampean monggo ini silahkan disampaikan. Secara pribadi saya ikut berbelasungkawa. Saya hanya bisa mendoakan semoga almarhum Sony Eranata diberikan husnul khotimah. Amin. Diberikan tempat terbaik di sisinya. Amin. Diampuni segala salah dan dosanya. Amin. Dan semoga diterima segala amal ibadahnya. Amin. Jadi saya berpesan kepada keluarganya untuk selalu sabar, selalu tabah menjalani kehidupan. Karena kematian adalah sesuatu hal yang pasti. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, dan tidak bisa dipesan harus di mana tempatnya. Di mana itu semua sudah termaktub dalam Lauhul Mahfud. Sudah menjadi sebuah ketetapan kodok dan kodanya yang tidak bisa dirubah. Untuk para fansnya atau jamaahnya, belajar sabar, belajar ikhlas, karena semua ini ketetapan yang di atas. Saya tidak membunuh, tidak melakukan serangan, tidak melakukan upaya apapun yang menyerang ataupun melukai. Kita semua harus legowo, belajar ikhlas. Semua adalah ketetapan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memang saudara-saudara semuanya ini adalah seorang muslim yang baik, jangan pernah menolak takdir dan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebuah ketetapan yang telah digariskan. Jangan sampai Anda terkoyak atau terpancing untuk membuat isu narasi yang salah, akan menjadi beban tersendiri bagi almarhum. Beliau diperlakukan baik di tahanan di rutan Bareskrim. Jangan sampai ada isu atau fitnah yang mengatakan beliau tidak diperlakukan dengan baik, atau ada narasi ada yang bilang disiksa. Nah, itu jangan sampai Anda membuat fitnah. Anda bukannya menolong yang bersangkutan almarhum ini di kuburnya, tapi malah menjadikan afat dan balak bagi yang beliau tahlilan atau yang lain. Doakanlah beliau agar padang kuburi, jembar kuburi itu